Cynthia Wanda Pelealu, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Minahasa. Pada video kali ini, saya mendapat tugas pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini, saya akan mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait pengambilan keputusan yang mereka ambil sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang Ibu Gap. Ya, selamat siang, Cynthia. Iya, terima kasih banyak Bu buat waktu dan kesempatan ini. Cynthia juga ingin berterima kasih buat semua dukungan yang Ibu Kepala Sekolah berikan kepada saya dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak Angkatan 7 ini. Saat ini Bu, saya mendapat tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah dalam pengambilan keputusan yang selama ini Ibu Kep lakukan sebagai seorang pemimpin tentunya Ibu Kep. Kalau boleh tahu Ibu Kep, selama Ibu Kep menjadi kepala sekolah baik di sebelumnya SMP Negeri 1 Kombi maupun SMP Negeri 6 Tondano, adakah suatu masalah yang menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehkah Ibu Kep ceritakan sekaligus juga penyelesaian seperti apa? Namun sebelumnya Ibu Kep, dalam modul 3.1 ini yang saya pelajari dalam pengambilan keputusan ini ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan benar lawan benar, situasi di mana keduanya benar tapi bertentangan dalam mengambil keputusan tersebut. Sedangkan bujukan moral, situasi ketika seseorang itu diperhadapkan benar salah ketika mengambil suatu keputusan. Kalau ada, bolehkah Ibu Kep ceritakan untuk kasus atau masalah seperti apa, Bu? Ya, terima kasih Cynthia. Memang di dalam kita melaksanakan segala tugas kerja, tanggung jawab kita dimanapun kita bekerja pasti kita akan temui dilema. Iya. Seperti yang sudah diceritakan oleh Cynthia tadi. Kalau di SMP Negeri 6 ini yang saya temui dilema, ada kasus-kasus seperti ada siswa-siswa, contoh ini ada siswa yang jarang datang sekolah. Iya. Sedangkan peraturan tuntutan siswa itu memang wajib belajar, kan? Iya, di sekolah dasar memang wajib belajar. Tapi ini ada siswa yang memang malas datang sekolah, sudah malahan tidak datang lagi di sekolah. Iya, jarang hadir. Absen, kita dari pihak sekolah kita harus jemput anak-anak, datang di rumah, bawa di sekolah. Di saat ada anak-anak yang memang rajin datang sekolah, kadang ada 1-2 hari tidak ada berita, tidak datang, mereka datang kita beri sanksi. Iya. Sedangkan ini anak-anak ini yang tidak datang sekolah, orang cuma jemput, DP ujung-ujungnya semua harus naik kelas. Di sini karena ada dilema etika, padahal sebenarnya bertentangan dengan peraturan, tetapi karena ada kebajikan di dalamnya, ada yang bertentangan dengan cinta kasih. Ini kan berdasar karena ada kasih, ada kepedulian terhadap anak-anak didik kita. Kalau tidak jemput, mereka pasti nak sekolah, putus sekolah. Nanti jadi apa generasi kita? Jadi di situ, ini itu menjadi dilema sekolah. Di saat mereka tidak sekolah, kita jemput, baru ujung-ujungnya memang orang mesti kasih naik kelas. Iya, itu yang menjadi dilema. Oke ya Bu, berarti itu adalah kasus atau masalah yang menjadi dilema dalam sekolah. Selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang. Iya Bu. Dalam identifikasi kasus dilema atau bujukan moral, saya akan melihat dari segi moral dan hukum. Kasus tersebut apa itu melanggar hukum atau tidak? Jika melanggar hukum, tentu itu sudah tentu benar melawan salah. Tetapi jika masih dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etik. Oke.
Oke, Bu. Nah, selama ini bagaimana ya Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama penting ya Bu, sama-sama benar, mengandung nilai kebajikan. Terima kasih. Memang selama ini saya melakukan identifikasi kasus seperti yang tadi saya ungkapkan dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, di mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, tidak merugikan salah satu pihak. Luar biasa ini kepala sekolah. Langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa Bu yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan, yang pertama saya mengambil langkah untuk menentukan penyebab masalah. Jadi bukan cuma melihat dari satu sisi, tapi kita harus melihat secara keseluruhan. Kita harus punya data dulu, harus punya data yang detail supaya kita bisa menentukan siapa saja yang terlibat di dalam kasus ini. Kemudian saya pun akan menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, rekan-rekan kerja, supaya waktu mengambil keputusan kita tidak salah, tidak merugikan pihak yang lain, tapi sama-sama bisa menguntungkan kepentingan bersama. Kita mendapatkan solusi dari beberapa pihak. Oke ya Bu, luar biasa. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, di sini saya akan melakukan analisis kasus, kemudian menentukan apa solusinya serta menyelesaikannya dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum atau solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang untuk waktu jangka panjang dan bukan hanya untuk kepentingan individu semata. Kalau tantangan Bu atau hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tentunya? Yang saya hadapi tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan ini tentunya saya harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu. Luar biasa ya Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau tata kala tertentu ya, seperti jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu biasanya langsung menyelesaikannya di tempat atau Ibu memiliki sesuatu jadwal untuk menyelesaikan dilema etika tersebut? Bentuk atau prosedur seperti apa Bu yang Ibu jalankan selama ini? Ya, untuk memutuskan masalah yang ringan atau tidak terlalu berat, biasanya saya langsung putuskan saat itu juga. Tetapi jika masalah itu berat, saya akan melakukan sesuai langkah-langkah penyelesaian masalah seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Oke. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa ya Bu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajar warga sekolah atau stakeholder atau wali kelas, guru-guru, orang tua yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan tersebut. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif. Jadi banyak yang membantu mencari solusi dalam permasalahan atau kasus-kasus dilema etika ini ya Ibu Kepala Sekolah. Oke Bu, pertanyaan yang terakhir ini Bu Kem, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan atau pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, dari semua hal yang dipelajari, yang menjadi pelajaran yang saya dapatkan atau yang saya bisa ambil, yaitu menjadi lebih bijaklah dalam mengambil keputusan.
bijak dalam menganalisa sebuah permasalahan, untuk dijadikan pertimbangan, untuk menentukan solusi yang baik dan tepat untuk sebuah permasalahan. Jadi di sini intinya lebih bijaklah. Iya benar, aduh luar biasa Bu, percakapan yang sangat luar biasa ya. Saya senang sekali bisa bercakap-cakap dengan Ibu, sekaligus juga percakapan yang sangat bermanfaat tentunya buat Cynthia sebagai kepala sekolah, juga sebagai panutan saya, sebagai senior di dalam pekerjaan. Luar biasa, terima kasih banyak sebelumnya Ibu Care. Semoga pembicaraan ini kita bukan hanya sebatas di sini saja ya Bu, nanti kita akan berkembang lagi, dan saya sangat rindu untuk berbicara lagi dengan Ibu di lain kesempatan. Oke Ibu Kepala Sekolah, selamat siang Bu. Ya, siang. Terima kasih ya buat waktu dan kesempatan yang luar biasa ini Bu. Saya Cynthia. Saat ini saya mendapat tugas dari pendidikan guru penggerak yang sementara saya jalani ini Bu, di Angkatan 7 Kabupaten Minahasa, untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait pengambilan keputusan yang selama ini Ibu Cap lakukan sebagai seorang pemimpin. Namun sebelumnya Bu, di modul 3.1 ini saya mendapat pelajaran 2 jenis dilema, yaitu yang pertama dilema etika dan yang kedua bujukan moral. Dilema etika ini merupakan benar lawan benar, situasi di mana keduanya benar tapi bertentangan dalam mengambil keputusan, sedangkan bujukan moral ini benar lawan salah, situasi di mana ketika seseorang itu diperhadapkan benar salah dalam mengambil satu keputusan. Oke ya Bu, kalau pada saat ini mungkin pertanyaan saya lebih ke spesifik di mana Ibu bisa membedakan apa yang kasus mana yang menjadi atau masalah mana yang menjadi dilema etika, begitu juga yang mana menjadi bujukan moral. Kalau saya boleh tahu Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah SMP Kristen Tondano ini, adakah suatu masalah yang menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Dan kalaupun itu ada, jika boleh Ibu mungkin boleh ceritakan di saat ini. Ya, terima kasih. Jadi memang kalau orang bicara tentang masalah di dalam dunia pendidikan itu banyak. Iya, ya, sekali Bu. banyak. Tetapi di sini tentu orang tidak mau bahas itu masalah satu persatu karena memang banyak. Yang saya ambil contoh saja, misalnya dalam hal kedisiplinan. Oke, disiplin. Ya. Kalau orang bicara tentang kedisiplinan, satu hal jo dalam hal waktu. Kan? Benar. Nah, tentu kan di tiap sekolah itu diterapkan misalnya waktu untuk datang ke sekolah jam berapa. Jadi misalnya jam 06.45 itu sudah apel. Kan? Nah, anak-anak kan berbeda-beda. Iya. Ada yang datang di sebelum jam 06.45, ada yang sesudah itu, bahkan ada yang sudah masuk di kelas. Iya. Baru datang siswa tiba, jadi terlambat ya. Iya, jadi kan itu sudah dikategorikan terlambat. Kalau sudah dikategorikan terlambat berarti kan itu sudah ada masalah. Sudah ada masalah. Nah, jadi dalam penyelesaian masalah tersebut kan, yang bagaimana dari pihak sekolah, tentu sebagai pimpinan masalah ini tentu orang mesti melihat DP latar belakang. Kan? Tentu di sini juga sebagai guru-guru harus peka. Antara lain tentu wali kelas, kalau dia sudah lebih tinggi mungkin butuh bantuan bimbingan konseling. Kan? BK-nya ya luar biasa. Ibu Kepala Sekolah, selama ini ya Bu, bagaimana Ibu Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu, seperti yang tadi? Ya, jadi kalau orang bicara ini kan masalah berarti sudah kasus toh. Iya. Nah, berarti kan dalam hal di situ yang sangat diperlukan saya kira dalam hal kejujuran, ya. Dalam hal kejujuran di dalam orang menyikapi akan masalah tersebut. Tentu kalau misalnya di sini tentu tutor mau cari misalnya DP betul, DP benar yang bagaimana. Tentu di sini sebagai pimpinan ya
ya saya tidak berdiri sendiri. Oke. Tentu perlu adanya komunikasi segala arah. Kan? Iya, dalam mengidentifikasi kasus-kasus ini ya Bu. Iya, mesti ada komunikasi segala arah. Apakah itu dengan wali kelas, dengan guru BK, dengan guru-guru mata pelajaran yang lain, kan? Oke. Atau ada wakil kepala sekolah. Ya pokoknya lah kita satu tim. Oke, selama ini ya Bu, bagaimana Ibu Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, sama-sama benar mengandung nilai kebajikan. Sama-sama benar. Ya memang kan kalau mau dilihat, misalnya di satu sisi, misalnya mengambil keputusan itu menurut yang satu sisi si A ini itu benar. Iya. Ya. Kalau juga mau dilihat mungkin dia bertentangan dengan yang si B, tetapi juga kalau mau ditelaah juga tujuannya juga benar, Iya. kan? Ya. Jadi tujuan yang sama-sama ini untuk ketujuan yang benar, tentu sebagai pimpinan sekolah, orang perlu mengidentifikasi masalah tersebut atau Oke, kasus tersebut dengan melihat DP latar belakang. Iya, melihat dari latar belakangnya ya. Oke. Kalau seperti itu Bu, langkah-langkah apa ya, atau langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah untuk misalnya menyelesaikan itu Iya, masalah tersebut. dilema tersebut ya. Langkah-langkah. Jadi tentu yang pertama, kalau yang tadi saya bahas di pertama itu DP tujuan objek ini siswa, Iya. atau DP langkah-langkah, tentu sebagai pimpinan bukan saya langsung memanggil anak tersebut, Oke, kan? Bu. Nah, di sini memang itu kejujuran itu memang sangat diperlukan. Iya. Jadi misalnya ya saya tugaskan itu wali kelas, Oke. saya tugaskan itu. Jadi Kolaborasi. ya DP langkah-langkah itu kalau menurut saya, karena namanya kan di dalam kelas itu yang menjadi orang tua kedua kan itu wali kelas. Iya. Jadi dari wali kelas lah kemudian dibawalah anak tersebut ke guru BK misalnya, atau kalaupun bisa diberikan kesempatan bagi wali kelas atau guru BK untuk boleh mengunjungi anak Home tersebut, visit-nya. iya home Oke. visit ke rumah, mencari tahu latar belakang dari anak tersebut. Jadi di dalam kita memutuskan suatu masalah bukan sepihak, Oke. bukan sepihak, ya. Luar biasa ya Ibu Kem untuk kebijakannya sini. Hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Tentunya pada kasus-kasus dilema etika. Jadi memang kalau orang bicara tentang hal-hal apa yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan di dalam menyelesaikan kasus ini, ya kasus kok kalau mau bilang kan masalah toh. Iya. Jadi memang segala sesuatu itu yang paling pokok itu komunikasi. Luar biasa Ibu Kepala Sekolah ya. Komunikasi. Iya. Jadi dengan kita berkomunikasi, kita akan tahu dengan sendirinya apa yang melatar belakangi sehingga masalah ini timbul, sehingga kita bisa mendapatkan jalan keluar bersama. Oke Ibu Kepala Sekolah. Di sini Bu, hal-hal apa saja ya yang selama ini merupakan tantangan? Nah pastinya ada tantangan kan Bu dalam penyelesaian masalah tersebut. Jadi hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya memang kan kalau orang bicara hal-hal apa yang menjadi tantangan, tentu dalam hal ini sangat diperlukan apa yang dinamakan dengan keterbukaan. Jadi istilahnya begini, mau selesai bagaimana itu masalah, toh? Kalau ini masalah ini sengaja ditutup-tutupi. Jadi misalnya masalah kasus si anak tersebut, misalnya mungkin dia keterlambatan karena mungkin dia melakukan sesuatu yang orang tidak tahu, dan tanpa orang karena tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada keterbukaan yang baik, terus langsung bervonis. Oke.
Iya, itu jadi menjadi salah satu tantangan terbesar ya. Jadi di sini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola seperti jadwal tertentu ya untuk penyelesaian sebuah kasus dilema etika ini? Apakah biasanya Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki jadwal-jadwal tertentu untuk penyelesaiannya, Bu? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu Cap jalankan? Ya, terima kasih. Jadi memang orang melihatnya dari segi masalah itu. Kalau misalnya masalah itu boleh langsung diselesaikan, tidak, iya. agar supaya dia tidak terlalu merembet kemana-mana. Iya. Kan sebagai satu komunitas sekolah, kalau bisa diselesaikan di sekolah ya diselesaikan di sekolah. Oke. Gitu. Di sini ya Bu, berarti kalau kasus itu bisa langsung diselesaikan, Ibu langsung menyelesaikannya seperti itu ya. Tapi kalau belum bisa diselesaikan mungkin Ya itu boleh diaturlah jadwal bagaimana dengan tidak mengganggu kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Oke, berarti Ibu berkomunikasi ya, seperti Ibu tadi katakan bisa berkomunikasi dengan wakil kepala sekolah mungkin atau wali kelas seperti itu ya Bu. Oke, di sini Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu kepala sekolah dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya memang kan kalau sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di dalam orang menyelesaikan sesuatu masalah atau sesuatu kasus, tentu itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Sebagai pimpinan juga, tentu saya juga membutuhkan apa yang dinamakan dengan kolaborasi kan dengan berbagai pihak. Karena sekali lagi namanya sekolah kita kerja tim. Ya. Bukan bekerja sendiri ya, Bu Cap. Waduh, luar biasa ini. Bu, pertanyaan yang paling terakhir nih Bu Cap. Dari semua hal yang telah disampaikan atau pembelajaran dan semua hal yang sudah tadi kita bahas bersama ya Bu, atau sudah Ibu kepala sekolah sampaikan, pembelajaran apa Bu yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, jadi pada intinya seperti juga sudah saya sampaikan tadi, yang penting di sini adalah komunikasi. Iya. Kemudian dengan adanya tercipta komunikasi yang baik, maka pasti akan terjalin suatu kerjasama yang baik. Di mana tentunya sebagai kita memiliki tanggung jawab yang sama di dalam mendidik anak didik kita agar supaya mereka boleh menjadi harapan nusa dan bangsa yang baik, masa depan yang baik, maka tentu di sini sangat membutuhkan kerjasama dari segala pihak untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, yang mana kesemuanya itu pada akhirnya akan tertuju kepada murid untuk mendapatkan apa? Cita-cita masa depan yang Amin, sukses. luar biasa ya, Ibu Cap, sangat luar biasa. Memang jawabannya sangat signifikan dan terstruktur juga ya, semuanya ternyata untuk murid-murid dan murid. Luar biasa Ibu kepala sekolah. Bu Cap, terima kasih banyak ya, karena pada saat ini saya mempunyai beberapa pertanyaan yang sudah terjawab oleh Ibu Kepala Sekolah, dan tentunya jawaban dari Ibu Kepala Sekolah ini akan menambah wawasan terlebih khusus buat saya. Terima kasih banyak ya, luar biasa untuk pembicaraan ini Ibu Kepala Sekolah. Demikianlah wawancara yang sudah saya lakukan dengan kedua kepala sekolah hebat terkait bagaimana pengambilan keputusan apabila diperhadapkan dengan suatu kasus atau masalah yang melibatkan dilema dalam penyelesaiannya. Semoga video ini bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan siap menggerakkan.